Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1488 sampai tahun 1490. Meskipun orang-orang timur mengaku sebagai keturunan naga satu persatu, hanya beberapa dari ratusan juta orang timur ini yang benar-benar telah melihat naga itu. Jangankan 8 keluarga di depan kita. Bahkan keluarga emas dari ibu kota kekaisaran telah melihat naga dengan mata kepala mereka sendiri, itu jarang terjadi. Saat ini, ada seekor naga merah yang melayang di istana Zangjia di Lingnan. Kepala naga yang besar dan janggut yang keras itu bergetar. Itu tampak bermartabat dan sakral. Secara khusus, orang-orang tua dari keluarga Sui yang menatap ke bawah memiliki perasaan tidak marah dan percaya diri. Benar-benar di dalam naga, ya Tuhan, apa yang kulihat. Saat ini, Yan Cangkong tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, lelaki tua dari keluarga Sui juga bergumam saat ini, berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada naga di Zangjia? Ini terlalu luar biasa. Memikirkannya, mata lelaki tua itu mulai melirik Zhang Xianzong. Tetapi saat ini, Zhang Xianzong tampaknya memiliki ekspresi putus asa. Zhang Xianzong tentu saja melihat naga ini, dan itu memberinya kenangan yang mengerikan. Hampir semua dari 3 tetua gerbang dalam Zangjia Kou terbunuh oleh naga ini. Pada saat ini, mata Li Ziqiong tiba-tiba menjadi cerah dan berseru, Zangjia memiliki seekor naga, dan yang ini, masih ada seorang sosok yang berdiri di atas kepala naga ini. Ketika Li Ziqiong mengatakan ini, hampir semua mata orang memadat lagi dan menatap naga merah itu. Segera mereka melihat pria yang berdiri di atas kepala naga itu. Dia adalah seorang anak muda dengan wajah seteguh matahari terbit. Alisnya terangkat dan matanya tegas. Dia berdiri di atas keran dengan tangan ke bawah. Dia tampak sangat dingin. Orang ini bukan orang lain. Dia adalah Howard Zhang yang telah lama menghilang. Dengan munculnya naga merah ini, Charlie Qin merasa lega saat ini. Bagaimanapun, Howard Zhang ada di sini, jadi hal berikutnya akan mudah ditangani. Harus dikatakan bahwa penampilan Howard Zhang benar-benar mengejutkan, terutama naga merah, yang membuat 8 keluarga tidak berani menatapnya secara langsung. Sekarang ke-8 keluarga ini saling memandang satu persatu. Aku tidak tahu apakah mereka musuh atau teman. Semua orang dalam suara Qin Hao De keluar dari udara. Sulit bagiku untuk menyingkirkan semua orang di langit. Begitu Charlie Qin mengatakan ini, seluruh 8 keluarga, termasuk lelaki tua dari keluarga Sui, semuanya linglung, dan kemudian perasaan hal-hal besar dan buruk segera muncul di benak mereka. Naga oriental asli ditambah seorang pemuda yang dapat mengendalikan naga dapat dikatakan sangat kuat. Tidak seorang pun tahu ke arah mana situasi akan berkembang di masa depan. Pada saat ini, sekelompok mata orang tanpa sadar menatap lelaki tua dari keluarga Sui. Mata itu penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Sebaliknya, lelaki tua dari keluarga Sui lah yang mendengus dingin dan mengambil kembali naga dari langit dan mendarat di kepala Charlie Qin. Melihat Charlie Qin, yang berada di bawah kendalinya, lelaki tua itu dengan jijik berkata, anak-anak keluarga Qin, saya lihat kalian akan menerima hidup kalian. Hari ini, bahkan jika kalian adalah Raja Surga, saya tidak dapat menyelamatkan hidup kalian. Setelah itu, lelaki tua itu mendengus, 8 lengan pada saat yang sama, berkata, selamat tinggal, anak keluarga Qin, hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Jelas, lelaki tua itu telah terbunuh. Dia tidak dapat mengendalikan Howard Zhang di langit. Menurutnya, Charlie Qin harus mati hari ini dan pedang biru harus dilenyapkan. Namun, pada saat kritis ini, sesosok muncul diam-diam di belakang lelaki tua itu. Pedang setinggi 3 kaki itu bergerak mengikuti angin, dan pedang awan keberuntungan berwarna-warni di tangannya mengeluarkan suara nyanyian naga. Hanya dalam sekejap, seluruh langit Zangjia benar-benar mulai gelap. Angin bertiup, dan pepohonan di halaman depan Zangjia berserakan. Pedang yang kuat sekali. Pada saat itu, Li Ziqiong melihat dengan dingin dan berseru. Bahkan Li Ziqiong merasakan kengerian itu, dan lelaki tua dari keluarga Sui yang diselimuti oleh roh pedang menjadi lebih sadar. Menghadapi roh pedang yang tiba-tiba ini, lelaki tua dari keluarga Sui itu mengerutkan kening dan dengan cepat melambaikan tangan, dari mana asalmu? Beraninya kau menyerangku? Awalnya, lelaki tua dari keluarga Sui ingin memblokir pedang yang tiba-tiba itu dengan tubuh King Kongnya. Sayangnya, dia melebih-lebihkan tubuh Vajranya dan meremehkan pedang di tangan lawannya. Di bawah awan gelap, pedang awan keberuntungan berwarna-warni itu mekar, dan kemudian semua orang mendengar suara embusan. Kemudian, lelaki tua dari keluarga Sui itu mulai melolong, ah, lenganku, lenganku. Ketika awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang, semua orang melihat lengan berdarah telah jatuh ke tanah, sementara lelaki tua dari keluarga Sui itu pucat pasi, menatap pemuda di depannya. Pemuda itu baru berusia sekitar 20 tahun, dan wajahnya bahkan lebih seperti senyum seorang penulis drama. Orang ini bukan Liu Mingxuan, dan siapa dia?
Saat ini, Michael Liu telah menyelamatkan Charlie Qin dari lelaki tua keluarga Sui. Jika tidak, dia akan kehilangan lengan lelaki tua keluarga Sui. Begitu mudah, dia bisa memiliki kultivasi yang kuat. Ini benar-benar membuat seluruh 8 keluarga merasa dingin dan dingin. Oh, Lao Liu, kamu benar-benar tepat waktu. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, aku akan memberimu pertanggungjawaban hari ini. Berdiri di samping Michael Liu, Charlie Qin menepuk dadanya dengan kuat, yang disebut ketakutan. Namun, dibandingkan dengan Charlie Qin yang selamat, orang-orang tua keluarga Sui tidak begitu tenang saat ini. Lelaki tua keluarga Sui mulai membenci pedang berwarna-warni milik Michael Liu dan berkata, boneka kecil, aku melihat keterampilan Taomu. Apakah kamu seorang Tao? Hehe, orang tua, aku bukan seorang Taois. Aku tidak ada hubungannya dengan sekte Tian Dao Yin. Namun, ada juga biksu agung dari sekte Tianqi, dan aku pernah bertemu satu sama lain. Suara boneka kecil itu tidak kecil. Mengenai kesombongan Liu Ming, orang tua dari keluarga Sui itu mendengus dingin dan melanjutkan, tetapi boneka kecil, perang hari ini adalah pertempuran antara 8 keluarga kita di selatan sungai Yangtze dan Pedang Biru. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu, jika tidak, bahkan jika kamu memiliki dukungan Tao di belakangmu, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Jelas, saat ini, orang tua dari keluarga Sui masih takut dengan pedang Xiangyun berwarna-warni milik Michael Liu. Jika tidak, hanya dengan memotong salah satu lengannya, Michael Liu akan mati hari ini. Namun, atas peringatan dari lelaki tua dari keluarga Sui, Michael Liu berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kau melepaskanku? Hehe, lelaki tua, nada bicaramu tidak rendah. Apakah kau pikir kau dapat mengalahkan tangan tak terkalahkan di dunia hanya dengan metode latihan tubuh Buddhismu? Itu lelucon. Boneka kecil, karena kau bertekad untuk mati, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Berbicara, lelaki tua dari dinasti Sui itu mendengus dingin lagi. Semua orang melihat bahwa cahaya keemasan berputar di atas lengan lelaki tua yang patah itu. Setelah beberapa saat, lengan lelaki tua yang terputus itu benar-benar tumbuh lagi. Melihat pemandangan ini, Michael Liu juga raut tertarik untuk tersenyum dan berkata, kelahiran kembali lengan yang patah, menjadi sedikit menarik. Kemudian Liu Ming meneruskan teknik pedangnya yang terbuka dan tertutup, dan cahaya warna-warni itu muncul lagi. Tawa itu bahkan lebih hangat. Dia berkata, tetapi ini semua adalah trik kecil. Mari kita lihat bab yang sebenarnya di bawah tangan kita. Bab 1489. Jelas, sejak kemunculan Howard Zhang dan Michael Liu, situasi perang di Zangjia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Charlie Qin dan Lan Jian mungkin tidak dapat mengatasi para tetua Sui di depan mereka, tetapi Howard Zhang dan Michael Liu tidak yakin. Kita harus tahu bahwa Howard Zhang dan Michael Liu dilatih oleh Kevin Ye. Sarana dan prestasi mereka diwarisi dari Kevin Ye, yang tidak sebanding dengan pedang biru. Secara khusus, Howard Zhang di sini telah mencapai puncak kultivasi Wusongnya. Metode pembentukan tubuh para penyihir kuno tidak dapat ditandingi oleh Buddhisme manusia. Howard Zhang hari ini berdiri di atas kepala naga yang menghadap ke langit, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, Michael Liu telah menyamai lelaki tua dari keluarga Sui. Meskipun kekuatan bertarung Michael Liu tidak sebagus Howard Zhang, keterampilan Tao-nya murni dan mendalam. Dibandingkan dengan lelaki tua dari keluarga Sui, wilayah kekuasaannya tidak jauh berbeda dari keluarga Sui. Di tangannya, ada senjata tajam pedang Xiangyun berwarna-warni. Oleh karena itu, Liu Ming tidak akan takut pada lelaki tua dari keluarga Sui jika dia benar-benar ingin bertarung. Beberapa dari 8 keluarga di sini sudah mulai menggigil. Bagaimanapun, baik Howard Zhang maupun Michael Liu tidak dapat bersaing satu sama lain. Sebuah biografi Michael Liu dapat dengan mudah memotong lengan lelaki tua dari keluarga Sui. Akan lebih hebat lagi jika menambahkan Howard Zhang lainnya. Melihat situasi saat ini, Zhang Xianzong paling terkejut dan terkejut. Michael Liu telah bertemu Zhang Xianzong. Dalam kesan Zhang Xianzong, Michael Liu hanyalah seorang pesolek, yang hanya dapat berlatih beberapa metode saja. Namun, Zhang Xianzong tidak menyangka bahwa Michael Liu tidak bergerak, jadi itu sangat menakjubkan. Qin tua, kamu kembali ke satu sisi. Aku ingin melihat seberapa cakap lelaki tua itu hari ini. Beraninya dia begitu lancang, ya. Di tangannya, pedang Xiangyun berwarna-warni ditampilkan di dadanya. Dikatakan oleh Liu Ming bahwa jarang sekali Yaxing melakukannya sendiri. Dia akan bertemu lelaki tua dari keluarga Sui untuk sementara waktu. Melihat situasi seperti ini, Charlie Qin senang melihatnya, dan tidak dapat menahan diri untuk segera mundur ke samping. Bagaimanapun, Charlie Qin tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini, dia tidak ingin menjadi ikan yang terpengaruh. Orang tua dari dinasti Sui itu sedikit takut dengan pedang Xiangyun berwarna-warni di tangan Michael Liu. Dia pertama-tama mendesis dingin, lalu melambaikan 8 lengannya dan mencibir, boneka kecil, karena kamu ingin mati, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sihir Buddha yang asli hari ini. Meskipun demikian, orang tua dari keluarga Sui itu tidak maju. Sebaliknya, dia melambaikan 8 lengannya dan berkata, keluarkan 8 lengan, Arhan Gold Seal, keluarlah.
Tiba-tiba, semua orang melihat ada berbagai simbol emas di 8 telapak tangan lelaki tua itu. Simbol-simbol itu berputar di telapak tangannya, lalu menyatu menjadi telapak tangan emas yang besar. Lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya dan menamparnya langsung ke arah Liu Ming. Kekuatan telapak tangan yang besar mendorong ke depan seolah-olah menghancurkan yang layu dan membusuk. Banyak orang dari 8 keluarga di sini terhempas ke timur dan barat oleh kekuatan telapak tangan itu. Terlebih lagi, orang-orang seperti Yang Cangkong yang biasanya tidak membangun kembali diri mereka sendiri terkejut hingga muntah seteguk darah oleh kekuatan telapak tangan ini. Namun, di hadapan segel emas Lohan, Michael Liu tidak gemetar saat ini. Senyum di wajahnya semakin aneh, sungguh barang tua, masih ada beberapa cara. Aku akan datang menemuimu sebentar. Dengan itu, Michael Liu segera mendesak pedang Xiangyun berwarna-warni di tangannya. Pedang Qi berubah menjadi 5 warna cahaya, dan terus berenang di udara. Kemudian, orang-orang melihat Michael Liu bangkit di udara, dan tubuhnya berubah menjadi gambar virtual yang tak terhitung jumlahnya. Pedang di tangannya membentuk lingkaran yang melingkari, yang langsung mengelilingi orang-orang tua dari keluarga Sui. Pedang naga berjalan. Angin dari semua sisi. Satu pedang akan menaklukkan dataran tengah. Saat ini, Michael Liu tampaknya telah terbuka. Gerakan pedangnya sangat tajam, dan kekuatan pedangnya tidak ada habisnya. Terutama, langkah-langkah di kakinya tidak jelas. Berdiri di tengah kerumunan, Li Ziqiong benar-benar tercengang. Tiba-tiba, dia memiliki ilusi. Tampaknya pertarungan antara kedua orang itu jauh lebih mengerikan daripada Kevin Ye. Tentu saja, ini hanya kognisi Li Ziqiong. Lagi pula, ketika dia mencapai ranah Kevin Ye, dia sudah menang dengan cara apapun. Jika Anda mengangkat tangan atau menghentakkan kaki, itu akan memiliki kekuatan besar. Itu tidak akan terbatas pada batasan gerakan dan teknik. Yah, Lao Liu, apakah dia masih manusia? Bukankah itu aneh? Saat ini, Charlie Qin juga bodoh. Meskipun Charlie Qin telah melihat gerakan Michael Liu, dia tidak tahu bahwa gerakan tubuh Michael Liu begitu elegan, bebas, dan mudah. Gerakan pedangnya seperti pelangi, dan ada jejak rasa bebas dan tak terkendali dalam ketegasannya. Tampaknya semua pedang itu hanya ada dalam permainan. Sebaliknya, lelaki tua dari keluarga Sui itu yang tertahan oleh pedang Xiangyun berwarna-warni dan tidak bisa bernapas. Meskipun kekuatan segel emas Lohan sangat besar, itu mudah dipecahkan oleh Michael Liu. Saat ini, Michael Liu seperti orang abadi. Kadang-kadang ia menghunus pedang. Namun, lelaki tua dari keluarga Sui itu tidak berani melawan. Ini tidak muncul dengan beberapa gerakan, orang-orang tua dari keluarga Sui telah tertinggal di belakang. Tidak, aku tidak bisa terus bertarung dengan bocah ini seperti ini. Keterampilan Tao bocah itu dan keterampilan pedangnya yang aneh benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Jika kita ingin menghabisi mereka seperti ini, aku akhirnya akan mati. Di dalam hati jalan yang gelap itu tidak baik, lelaki tua dari keluarga Sui itu di satu sisi membuat manik-manik mata sambil meneteskan air liur untuk berputar, tampaknya sedang memainkan beberapa ide hantu yang sama. Pada saat ini, pedang Xiangyun berwarna-warni di tangan Michael Liu sangat dekat lagi, dan ujung pedang itu menyapu langsung ke leher lelaki tua dari dinasti Sui itu. Lelaki tua dari keluarga Sui melihatnya dan berkata dalam hatinya, kesempatan telah datang. Memikirkannya, lelaki tua itu tiba-tiba mundur selangkah, dan pada saat yang sama dengan sengaja menunjukkan kekurangannya. Dia mengulurkan dua lengan untuk menangkis kekuatan pedang Michael Liu. Ketika Liu Ming mendengar bahwa pihak lain berani melawan pedang Xiangyun yang berwarna-warni, dia langsung mencibir dan berkata, orang tua, beraninya kau melawan pedang Xiangyun yang berwarna-warni. Aku ingin melihat berapa banyak lengan yang kau miliki yang dapat kutebas. Suara itu jatuh, Liu Ming lewat dengan cepat sangat dekat, mengacungkan pedang untuk ingin memotong dua lengan pihak lain. Dan pada saat itu, lelaki tua dari keluarga Sui itu sangat senang, kau telah ditipu, nak, kau akhirnya ditipu. Di sisi lain, 6 lengan lelaki tua dari keluarga Sui yang tersisa mulai mengerahkan kekuatan secara diam-diam, dan setiap telapak tangan menjadi ki yang kuat, siap untuk mengirim serangan tiba-tiba ke Liu Ming. Di tengah udara saat itu, Howard Zhang melihat pemandangan itu dengan jelas, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Howard Zhang bergumam, Lao Liu masih terlalu muda, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam bertarung. Meskipun demikian, Howard Zhang tidak bermaksud untuk membantu, karena menurut pendapat Howard Zhang, Michael Liu mampu melakukannya. Jika Michael Liu benar-benar tidak dapat menahan adegan kecil ini, jangan sebut Howard Zhang. Saya khawatir Kevin Ye tidak dapat melepaskannya setelah dia kembali. Tepat saat Howard Zhang bergumam, semua orang di halaman depan Zhang Jia mendengar suara embusan, lalu darah berceceran di mana-mana, dan dua lengan emas terbang ke udara. Orang tua dari keluarga Sui tidak berteriak kesakitan, tetapi menggertakkan giginya dan berkata, boneka kecil, kau harus mati untukku. Bab 1490. Dibandingkan dengan Howard Zhang Lai, seorang maniak pertempuran, Michael Liu tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, Kevin Ye memilih jalur kultivasi Taoisme, bukan latihan fisik.
Oleh karena itu, semangat bertarung Michael Liu tidak sehebat Howard Zhang. Namun, meskipun dia tidak berpengalaman dalam pertempuran, prestasi Michael Liu benar-benar ada di sana. Di bawah kultivasi yang sama, adalah hal yang sangat sulit bagi lelaki tua dari keluarga Sui untuk berhasil dalam yin kepada Michael Liu. Pada saat itu, Liu Ming menghunus pedang, yang langsung memotong kedua lengan lelaki tua dari keluarga Sui. Lengan emas dengan darah terciprat sekaligus, pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Dan lelaki tua dari keluarga Sui memanfaatkan tangannya yang bergerak dan 6 telapak tangannya sekaligus, yang semuanya berlari ke titik-titik kunci Michael Liu. Jika ke-6 telapak tangan ini mengenai tubuh Michael Liu tidak akan tahan. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia juga seorang ahli di Yuan. Tepat di hadapan kekuatan tangan lelaki tua dari dinasti Sui, Michael Liu sekali lagi tampaknya telah membuka dan menutup telepon, dan keterampilan taunya mulai berjalan terus-menerus. Orang-orang dapat melihat bahwa wajah Michael Liu sebenarnya memiliki sedikit senyum ironis. Pedang Xiang Yun berwarna-warni di tangannya ditarik membentuk lingkaran, dan kemudian tubuh Michael Liu menghilang. Howard Zhang di langit tercengang ketika dia melihat pemandangan ini, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, angin lari. Lao Liu. Jelas, Howard Zhang tidak pernah berpikir bahwa Michael Liu akan begitu banyak akal dan membuat respons yang begitu sempurna. Wuxing Dun cukup umum di sekolah-sekolah Tao. Sangat mudah untuk menggunakan keterampilan angin yang melarikan diri dari latihan Liu Ming saat ini. Sialan. Ini gagal. Sialan. Wajah tua itu pucat, saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui tidak berada di tengah, itu adalah kemarahan. Sudah pergi. Sudah pergi. Di mana orang itu? Di antara kerumunan, Yan Changkong sedang dalam keadaan kesurupan dan kemudian mulai berteriak. Jelas, Yan Changkong belum pernah melihat keterampilan ajaib seperti itu. Kamu terlalu naif, orang tua, hanya karena kamu seorang Taois. Setelah tertawa, suara Michael Liu tiba-tiba mulai melonjak dari segala arah, tetapi saat ini, tidak ada yang tahu di mana tubuh asli Michael Liu berada. Kemudian orang tua itu mencubit alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, anak muda yang menyebalkan, jangan terlalu cepat senang. Tidak yakin siapa yang akan memenangkan pertempuran hari ini. Haha, orang tua itu akan bermain trik. Jika kamu punya trik, kamu dapat menggunakannya. Aku akan melanjutkannya. Suara Michael Liu kembali terdengar, tetapi orang-orangnya masih hilang. Tampaknya dia menghilang di Taman Zangjia. Jika tidak dapat melihat Michael Liu, lelaki tua itu hanya dapat memejamkan mata dan memilih untuk menggunakan metode mendengarkan dan berdebat untuk menemukan Michael Liu. Memejamkan mata dan berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Telinga lelaki tua itu terus bergetar. Setelah setengah suara, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh dengan cahaya. Kemudian dia bergegas maju dan berkata, di sebelah kiri, nak, kemana kamu pergi kali ini? Lelaki tua dari dinasti Sui hari ini dapat dikatakan telah melakukan langkah yang berani. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengalahkan pedang Xiang Yun berwarna-warni milik Michael Liu. Anda harus tahu bahwa pedang Xiang Yun berwarna-warni ini dibawa oleh Kevin Ye dari negeri dongeng. Di dunia ini, satu-satunya senjata ajaib yang dapat menandingi pedang Xiang Yun berwarna-warni adalah pedang Xuan Yuan. Pada saat ini, hampir semua orang telah menatap. Mereka hanya menatap lelaki tua dari keluarga Sui. Hati mereka penuh dengan pasang surut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lelaki tua dari keluarga Sui itu berusaha sekuat tenaga. Keenam lengannya hampir terbuka pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi prasasti emas, dan dia tidak bisa berhenti menghantam ke arah Michael Liu. Cahaya di telapak tangannya berkedip-kedip, seperti matahari terbit keemasan. Sepertinya lelaki tua itu siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Berdiri di udara, Howard Zhang tiba-tiba mendengus dingin. Namun jelas, Howard Zhang saat ini tidak menempatkan lelaki tua itu di depannya. Sikap Howard Zhang dapat dilihat dari kata-katanya yang menghina. Wajah Liu Ming sama seperti sebelumnya. Jika kamu marah, kamu akan marah. Sepertinya kamu sudah kehabisan akal. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Dengan lambaian tangannya, pedang Xiang Yun berwarna-warni di tangannya melesat ke langit dan meledak menjadi 5 sinar. Kendo, langit. Pada saat itu, Liu Ming berteriak, yang membuat bumi berguncang. Dengan teguran Michael Liu, pedang awan keberuntungan berwarna-warni itu tiba-tiba terbagi menjadi 5 pedang panjang yang berbeda di langit, terbagi menjadi 5 jenis cahaya, merah jingga, putih ungu hijau. Kelima pedang itu terbelah perlahan dan terus berputar di langit. Di tengah langit, aliran udara tiba-tiba keluar. Udara melonjak dengan cepat, dan ada kilat dan guntur di dalamnya. Itu tampak mengerikan. Tubuh Michael Liu juga perlahan melayang ke atas saat itu. Berdiri di udara seperti ini, dia mengarahkan pedang Xiang Yun berwarna-warni kecil dan berkata, susunan pedang 5 elemen, keluar. Dalam sekejap, kelima pedang itu jatuh ke udara. Bang 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 bang. Setelah 5 suara jelas berturut-turut, kelima pedang itu langsung mengelilingi lelaki tua dari keluarga Sui. Awan gelap dan guntur juga melayang di atas kepala lelaki tua itu. Susunan pedang 5 elemen. Sialan, sialan.
Setelah direkrut, lelaki tua dari keluarga Sui itu berteriak dan memarahi, tetapi dia tidak punya cara. Meskipun lelaki tua itu dilatih dalam sihir Buddha, dia tidak tahu apa-apa tentang susunan Tao. Selain itu, pedang Xiangyun warna-warni begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Seiring berlalunya waktu, kekuatan susunan pedang menjadi semakin kuat, tidak hanya di dalam susunan pedang, tetapi juga di luar susunan pedang. Ada angin yin dan suara guntur dapat dirasakan di mana-mana. Berdiri di tempat, Liu Ming berjalan menghampirinya sambil tersenyum, "Orang tua, kamu bisa bersenang-senang di dalam formasi pedang ini." Pada saat itu, 81 guntur akan membombardirmu terus-menerus, dan kamu akan menjadi abu-abu, dan kamu tidak akan dapat meninggalkan jiwa yang bereinkarnasi. Mendengarkan kata-kata Liu Ming, orang tua dari keluarga Sui itu sangat marah. Anak yang menyebalkan, En berani mempermalukanku seperti itu. Ketika aku keluar, aku pasti tidak akan mengampuni kamu. Michael Liu berkata sambil tersenyum sinis, "Keluar." "Haha, orang tua, kamu harus keluar dan membicarakannya." Setelah terdiam sejenak, Michael Liu melanjutkan, "Baiklah, orang tua, kamu dapat menikmati waktu eksklusifmu. Aku sedang tidak ingin memperhatikanmu sekarang. Aku harus menjaga 8 keluarga di selatan sungai Yangtze dengan baik. Selamat tinggal." "Oh, ngomong-ngomong, tidak akan pernah lagi." Hahaha, Michael Liu hari ini adalah senyum hangat, tampaknya sangat nyaman. Setelah tertawa terbahak-bahak, Michael Liu langsung menuju Charlie Qin dan 8 keluarga dari kelompok orang ini berjalan di masa lalu. Saat ini, kecuali Li Ziqiong, ke-8 keluarga itu dalam keadaan panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Terutama Yan Changkong. Aku khawatir Yan Changkong sudah berpikir untuk kembali ke pedang biru.